Fani Tristiawati, berasal dari Sekolah SMA Prakarya Sindang Majalengka, yang akan mengikuti kategori lomba News Anchor. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Fani Tristiawati yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan, yang akan membawa informasi tentang pemulihan layanan pendidikan. Pemerintahan terus melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemulihan pembelajaran di masa pandemi. Mempertimbangkan pergerakan kasus COVID-19 yang mulai terkendali, pemerintah terus memperbaharui dan melakukan penyesuaian kebijakan dalam upaya mengoptimalkan pemulihan layanan pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki berbagai pilihan dalam upaya pemulihan layanan pembelajaran. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwasannya salah satu pendorong partisipasi peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% yang aman dengan mematuhi adanya protokol kesehatan sesuai dengan SKB 4 yang sudah diterbitkan. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih membeberkan strategi yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya pemulihan pendidikan pasca pandemi. Pada akhir paparannya, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah ini juga mendorong Pemda untuk mengoptimalkan fungsi tim pembina unit kesehatan sekolah tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan tim pelaksana satuan pendidikan untuk mendukung implementasi SKB 4 Menteri dalam pelaksanaan PTM 100% yang aman. Dalam masa pemulihan pendidikan pasca pandemi COVID-19, pihaknya terus mengoptimalkan optimalisasi peran tenaga kesehatan, keluarga, guru, dan masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya, yaitu tentang faktor F&B dan kuliner mulai bangkit manfaatkan digital. Saat awal pandemi COVID-19, penjual kuliner dan restoran menurun karena masyarakat hanya diperbolehkan membawa makanan atau minuman ke rumah atau take away. Larangan dine-in saat awal pandemi menurut UMKM belajar bagaimana bertahan dengan memanfaatkan teknologi digital. Setelah cakupan vaksinasi meluas, mereka mulai bangkit. Laporan dari data Fitch 2021 ASEAN Food and Drink Report 1 menyebutkan bahwa sektor F&B hingga saat ini mencapai pertumbuhan 8% CAGR di industri Prancis pasar Asia. Hal itu diungkap saat penandatanganan kerjasama antara PT Esensial Sushi Buana Asosiasi Lisensi Indonesia dalam 20 tahun Indonesia Franchise Lisensi and Business Concept Expo and Conference in conjunction with Indonesia Lisensi Expo 2022. Dengan teknologi digital dan literasi dapat memberikan motivasi bagi UMKM kuliner terus bergeliat. Cara ini meningkatkan kualitas dagang pemain sektor kuliner di industri Prancis Indonesia agar dapat mendongkrak perekonomian mereka pasca pandemi. Menurut Ketua Umum Asensi Susanti Wijaya, inilah yang menjadi momentum yang tepat untuk menemukan potensi bisnis lokal ke tingkat selanjutnya yang lebih mapan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi domestik bruto industri ini mencapai 2,54%. Jumlah itu tercatat lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu hanya 1,58%. Pertumbuhan mereka tercatat naik dalam setahun terakhir dibanding tahun sebelumnya, salah satunya karena menggunakan teknologi digital. Demikian informasi dari saya, terima kasih.